Di sesi kedua kita masih akan bersama dengan CEO Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. Penderitaan saudara-saudara kita belum usai. Beban di pengungsian bukanlah perkara mudah. Kekurangan dan keterbatasan menjadikan permasalahan. 105.8 Light FM, the best slow hit station with Spin City Bowling Alley Jakarta. Present Fun Bowling Tournament for Charity, Selasa 23 November 2010 di Spin City Bowling Alley, EX Center Ground Floor, Jalan MH Tamrin, Kafling 28 hingga 30 Jakarta Pusat. Salurkan sumbangan Anda dan daftarkan diri Anda segera untuk berkompetisi bersama Mike Mohede, 10 to 5, Eno Lerian, Utali Kumahua, Terry. Seluruh hasil sumbangan akan didonasikan untuk korban bencana alam letusan Gunung Merapi, Jawa Tengah. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi Nani di Light FM, Wisma Nusantara lantai 25, Jalan MH Tamrin, Kafling 59, Jakarta. Telepon 021 398 35900, 021 398 35900. Acara ini dipersembahkan oleh 105.8 Light FM, the best slow hit station, and Spin City Bowling Alley Jakarta. Listen live, 105.8 Light FM. Light FM, The best slow hit station. the best slow hit station. You can enjoy 24 hours. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online, MNC Tower lantai 3, Suite 305, Jalan Kebon Sirih nomor 17 sampai 19, Jakarta. Telepon 021 2355 0235. Fax 021 391 7700. Central Online, the most reliable internet. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901, short message service. 081-880-1058, Fax number 398-35900, extension 102, Marketing Department 525-7892, or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light FM, the best slow hit station. Baik, Light Audience, kembali kita sharing bersama CEO Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri untuk sesi kedua. Assalamualaikum CEO. Ya, baik, sekarang bagus ya CEO, agak mendingan dibandingkan tadi ya CEO ya. Oke, silakan Light Audience, Anda bisa menggunakan nomor telepon di 021 398 35906 ya. Sekali lagi di 398 35906. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Pak. Halo. Halo, assalamualaikum. Kelihatannya kecil sekali. Baik, silakan sekali lagi di 021 398 35906. Anda ingin sharing bersama CEO Agus Hidayat
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Ferry. Dengan siapa, maaf? Ferry. Ferry, Mas Ferry di Iya. mana? Cibubur. Di Cibubur, silakan. Iya, ini mau tanya dengan Mas Iwo. Ini masalah yang di Al-Quran tuh ada kata Yasin sama Alif Lam Mim. Itu kan katanya beda, tapi di situ diterjemahannya hanya Allah yang tahu. Iya. Ya. Itu saja. Iya. Baik, terima Makasih. kasih. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan yang lainnya, satu penelpon terakhir ya. Di 021 398 35906 silakan. Melalui SMS juga saya terima 2 pengirim SMS nanti ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Pak Wahyu, Pak. Pak Wahyu di mana Pak Wahyu? Di Priok, Pak. Di Priok. Pak Wahyu bisa tolong dikecilkan volume radionya Pak Wahyu? Iya, Pak. Iya. Di Tanjung Priok ya Pak ya? Iya, tanya. Ya, silakan Pak. Saya mau tanya, Pak, apa definisinya ikhlas itu gimana? Sekali lagi Pak Wahyu, definisi apa? Ikhlas. Ikhlas ya? Iya. Definisi ikhlas dan? Yang bagaimana itu? Oh, definisi ikhlas itu yang seperti apa, begitu ya? Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo, dari 2 penanya bisa terdengar baik Siwo ya? Iya. Oke. Baik, sekarang saya coba terima SMS di 081 880 1058. Ini dari hamba Allah. Siwo, assalamualaikum. Pada dasarnya sholat menjadikan manusia menjadi baik, tapi manusia pada ingkar. Saat ini pertanyaan saya terbalik. Saya selalu berbuat baik tapi tidak sholat. Bagaimana menurut Siwo? Itu yang pertama. Yang terakhir dari Zelva. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya. Zelva di Pondok Gede. Assalamualaikum Siwo. Bagaimana cara memusatkan seluruh kepentingan hidup kita dan memusatkannya kepada Tuhan? Bagaimana cara memusatkan seluruh kepentingan hidup kita? Memusatkan seluruh kepentingan hidup kita dan memusatkannya kepada Tuhan. Bisa ya? Bisa ditangkap maksud pertanyaannya ya? Cukup ya? Ya, monggo Siwo. Ya. Tadi ada Mas Ferry di Cibubur. Di dalam ayat Al-Quran itu ada Yasin, Alif Lam Mim dan lain-lain. Tapi kok terjemahannya sama, hanya Allah yang tahu. Saya dulu pernah punya cerita tentang ini ya. Tapi mungkin itu perlu ditengok itu. Itu saya dulu menemukan itu terjemahan dari Depak, tapi edisi sekitar edisi tahun sekitar 82-83 itu edisinya. Saya bahkan sempat pernah melayangkan protes itu ke Depak terkait dengan itu. Urutan kisahnya kira-kira begini. Ini kisah yang ada dalam pemahaman saya waktu itu. Bahwa keseluruhan Al-Quran itu kan berfungsi sebagai petunjuk. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada surat-surat, dan di dalam surat itu ada ayat-ayat. Seluruhnya merupakan kesatuan dari petunjuk-petunjuk. Nah, ayat itu juga bagian dari petunjuk. Nah, kalau ada ayat yang berfungsi sebagai petunjuk kepada manusia, tapi hanya Allah yang tahu.
Nah, itu waktu itu ya, sampai sekarang kayaknya nggak bisa menerima itu. Bagaimana mungkin ini petunjuk, fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia, tapi hanya Allah yang tahu. Ya, kan berarti tidak punya nilai petunjuk apa-apa. Oh, hanya Allah yang tahu, kan? Misalnya ada orang tua, ini analogi yang jauh lebih rendah biar mudah. Ada orang tua memberikan petunjuk kepada anaknya. Kemudian orang tua itu bilang, tapi itu hanya aku yang tahu, kamu tidak tahu. Ya nggak mungkin kan, karena setiap sesuatu yang berfungsi sebagai petunjuk itu basicnya apa ya, potensinya mungkin itu bisa difahami oleh siapa yang diberi petunjuk, ya. Jadi bisa difahami. Tapi kalau hanya Allah yang tahu, terus fungsi sebagai petunjuk kan hilang. Itu ceritanya seperti itu. Saya mengira itu problemnya problem transkrip saja ya. Jadi problem alih bahasa. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada kalimat begini, wallahu a'lam, gitu ya. Tapi kalau wallahu a'lam itu bukan hanya Allah yang tahu maknanya, tetapi Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Allahu a'lam. Tuhan lebih tahu. Tapi kalau hanya Allah yang tahu, ya enggak lah. Lalu apa fungsinya diturunkan sebagai petunjuk, tetapi tidak akan ada yang tahu kecuali Allah? Ya enggak lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kisah lain dari perjalanan pemahaman saya, bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu ada peringkat-peringkatnya. Peringkat yang paling besar dibagi dua, yaitu yang disebut ayat yang muhkamat dan ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkamat itu lebih mudah difahami, sementara ayat yang mutasyabihat itu lebih sulit difahami. Kalau ayat-ayat yang muhkam, jelas, itu butuh penafsiran oleh orang yang memenuhi syarat. Kalau ayat mutasyabihat itu tidak cukup dengan penafsiran, tetapi butuh yang disebut penakwilan. Jadi beda ya antara tafsir dengan takwil. Itu juga yang boleh mentakwil hanya orang-orang yang memenuhi syarat. Ya, jadi ada ayat yang muhkamat itu perlu ditafsirkan apa makna-makna yang terkandung di dalamnya, tetapi oleh orang-orang yang memenuhi syarat, bukan orang-orang yang selevel saya tidak memenuhi syarat untuk menafsiri ayat itu. Syarat yang terpenting adalah kesucian spiritual. Kalau orang egois menafsiri ayat, wah, mesti kacau sekali. Makna ayat itu bisa menjadi sangat rendah. Apalagi kalau kemudian dari tafsiran yang subjektif itu kemudian karena ada egoisme di situ kemudian mengatakan menurut ayat ini, wah, akhirnya ayat itu jadi sangat rendah, serendah
pemikirannya, serendah apa yang kita pahami. Padahal kan semua ayat itu wahyu, dan semua wahyu itu ilmu tingkat tinggi. Jadi ayat yang muhkamat butuh penafsir, ayat yang mutasyabihat butuh penakwil. Nah, ayat-ayat yang disebutkan oleh Mas Ferry tadi itu disebut ayat mutasyabih yang tingkat tinggi. Ayat-ayat yang merupakan penggalan-penggalan huruf sering disebut sebagai huruful muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ro, ya sin, ha mim, ya. Ada lagi hanya satu huruf, qaf misalnya gitu, nun, tapi itu satu ayat. Nah, ayat mutasyabih yang ini tingkat tinggi itu hanya penakwil khusus yang bisa memahami ini. Ya. Tetapi prinsip dasarnya bahwa ini bisa dipahami oleh orang-orang yang relevan, oleh orang-orang yang memenuhi syarat. Jadi ada orang-orang yang bisa memahami ayat mutasyabih ini. Nah, kalau di situ ada bentuk terjemahan hanya Allah yang tahu, berarti selain Allah tidak akan bisa tahu. Ya, lalu apa fungsinya kalau tidak ada manusia yang bisa tahu? Gitu. Nah, nanti ada lagi pemahaman orang-orang yang disebut sebagai yang memenuhi syarat untuk mentakwilkan ayat-ayat mutasyabih itu, ya, disebut sebagai orang ar-rasikhuna fil ilm. Nah, orang yang alim dan rasikh, ya. Kalau penafsir itu bisa masuk ke orang yang alim dalam kategori tertentu, bukan alim menurut kategori masyarakat, tidak, tapi alim menurut kategori istilahnya itu kategori syar'i gitu. Nah, di atas ayat-ayat yang ditafsiri oleh para alim, ada ayat-ayat yang perlu ditakwili. Itu kalau hanya orang alim itu dia tidak relevan, karena ini butuh kesucian yang lebih tinggi, butuh mutu kepribadian yang lebih tinggi, yaitu terkait dengan ayat-ayat mutasyabih. Nah, antara lain ayat mutasyabih itu yang tingkatnya sedang, tidak tinggi, itu ayat-ayat tentang tamsil, yaitu ayat yang memuat tentang permisalan-permisalan. Ya, banyak kan ayat permisalan-permisalan, misalnya permisalan tentang laba-laba, ada kan? Ada permisalan orang mukmin dipermisalkan dengan lebah misalnya. Nanti ada bentuk permisalan lagi tentang surga yang mengalir sungai di bawahnya, ada sungai madu, sungai susu misalnya. Tapi itu semua tamsil. Nah, ayat-ayat yang terkait dengan permisalan ini itu tidak bisa ditafsiri oleh sembarang orang, karena ini masuk kepada ayat mutasyabih, bukan sekedar butuh tafsir, tapi butuh takwil. Takwil itu lebih tinggi dari tafsir. Kalau tentang ayat-ayat mutasyabih yang tingkat tinggi seperti alif lam mim ro dan seterusnya, disebutkan bahwa yang mampu mentakwili ayat-ayat seperti ini adalah ar-rasikhuna fil ilm, orang alim yang rasikh gitu. Atau dalam pemahaman saya dari tafsir ayat yang lain, yang mampu masuk memahami, menyelam di balik makna ayat-ayat yang spesial tadi, itu juga
disebut sebagai apa ya, saya lupa nih, Al-Mutahharun. Al-Mutahharun itu orang-orang suci, orang-orang suci, kepribadian yang jelas kesuciannya, pasti kesuciannya, ya, kesucian menurut ukuran-ukuran syar'i. Itu kira-kira yang bisa saya sharingkan kepada Mas Ferry. Jadi saya pernah punya cerita yang seperti itu, sama seperti yang difikirkan oleh Mas Ferry itu. Kenapa ini? Sama-sama ayatnya beda ayat, tapi kok diterjemahkan sama, hanya Allah yang tahu ya. Pada Yasin hanya Allah yang tahu, Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu, Alif Lam Ra hanya Allah yang tahu. Ya. Yang saya permasalahkan waktu itu, ini kontradiktif ini. Ayat berfungsi sebagai petunjuk untuk manusia, tetapi hanya Allah yang tahu. Ini kontradiktif jelas. Ya, begitulah kira-kira. Tapi saya mendapati pada terbitan tahun yang waktu kira-kira tahun di atas 1900 ya, saya pernah melihat-lihat lagi, itu kayaknya sudah tidak begitu ya. Nah, saya tidak tahu yang dibaca oleh Mas Ferry ini versi terbitan tahun berapa ini. Ya, itu kira-kira Mas Ferry. Kemudian Mas siapa tadi ya, Mas Wahyu, beliau mengangkat tentang apakah definisi ikhlas ya. Ini definisi ikhlas menurut yang saya tahu, yang saya pahami, yang saya yakini hingga saat ini. Ikhlas yaitu sebuah aktivitas penghambaan kepada Allah yang tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, niatnya untuk menghamba melaksanakan perintah Allah, dan tidak punya target apapun, tidak mempunyai motivasi apapun selain itu. Jadi istilah di masyarakat kita ya lillahi ta'ala gitu lah. Jadi seandainya dia menghamba kepada Allah, ini seandainya ya, jadi pengandaian untuk memperjelas definisi itu. Seandainya seseorang dia mentaati semua perintah Allah dan menghambakan seluruh hidupnya kepada Allah, tetapi dia dimasukkan ke neraka, ini dia terima, karena dia tidak punya target apapun. Targetnya dia konsentrasi kepada tugas, bahwa tugas saya seorang hamba itu menghamba Tuhan saya. Apapun nantinya itu adalah kebijakan dia, kebijakan bos gitu ya. Yang penting saya menjadi pegawai Tuhan yang baik, yang penting saya menjadi hamba yang baik, titik gitu. Dia sangat yakin bahwa Allah Maha Bijak. Tidak mungkin ada orang yang menghamba Allah dia sengsara, itu mustahil gitu ya. Kecuali kalau Tuhan zalim, nah itu mungkin. Kalau Tuhan itu tidak bijak, ada orang menghamba Tuhan tapi dia itu kesengsara hidupnya. Itu tidak mungkin ya. Jadi ikhlas yang saya tahu pertama itu merupakan aktivitas penghambaan kepada Allah. Jadi pertama ada manusia yang punya aktivitas ya. Aktivitasnya itu dihubungkan kepada penghambaannya kepada Allah. Itu intinya. Jadi definisi ikhlas adalah gerakan seorang hamba mendekat kepada Tuhannya. Itu yang saya tahu tentang ikhlas seperti itu. Agar
ada lebih, ada pembanding, kita bandingkan dengan ridho atau rela. Nah, saya dulu bingung, apa sih sebetulnya fungsional, kita harus meletakkan di mana antara ikhlas dengan rela, mana sih gitu. Nah, rela atau ridho itu merupakan respon terhadap yang terjadi. Apapun yang terjadi, seseorang yang sudah sampai kepada makom ridho, maka dia akan merelakan apapun yang terjadi. Yang dia senangi, yang tidak disenangi, dia relakan itu terjadi. Dia boleh tidak merelakan, tapi kepada sebab-sebab yang mengakibatkan kejadian. Tetapi kepada kejadiannya, dia rela. Jadi, kalau rela itu respon terhadap kejadian. Sementara ikhlas itu gerakan aktif naik mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya begini, oh gunung Merapi meletus, ya saya ikhlas kok dengan itu. Sepanjang yang saya tahu kalimatnya bukan ikhlas tapi rela. Rela. Putranya meninggal, saya rela, bukan saya ikhlas, saya rela. Jadi rela itu sifatnya adalah respon terhadap kejadian. Jadi pasif, ya, pada posisi pasif. Sementara kalau ikhlas itu pada posisi aktif. Dia melaksanakan kegiatan sesuatu, dia melaksanakan ibadah sesuatu, dia melakukan bisnis, dia melakukan berderma, dan lain-lain. Nah, gerakan aktif dalam rangka penghambaannya kepada Allah itu disebut ikhlas. Kalau tidak ada Allah sebagai pusat gerakan itu, maka tidak ada ikhlas itu. Jadi ikhlas itu di sana ada Tuhan dan ada gerakan hamba yang berpusat kepada Tuhan. Disitulah adanya nilai ikhlas. Kalau tidak ada Tuhan sebagai pusat dari gerakan, dari aktivitas itu, maka tidak ada nilai ikhlas di situ. Ya, itu yang saya tahu. Kemudian ikhlas itu juga ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkat-tingkat ikhlas, tingkat A, tingkat B, tingkat C. Ada tingkat yang paling tinggi yang disebut dengan mukhlas. Kalau ikhlas orangnya disebut mukhlisin, kalau mukhlas itu orangnya disebut mukhlasin. Ada agak teknis sedikit ya. Nah, itu yang saya tahu begini. Ikhlas yang paling rendah itu pada saat seseorang menghamba kepada Tuhan, tapi dia masih mengharap surga. Itu ikhlas yang paling rendah. Di bawah itu sudah tidak bisa disebut sebagai ikhlas. Misalnya apa? Misalnya sedekah agar bisnisnya lancar, maka itu sudah keluar dari definisi ikhlas, karena pamrihnya itu di bawah surga. Ya, bisnisnya lancar lah, ujiannya lulus lah, biar cepat ketemu jodoh lah, dan seterusnya. Nah, itu di luar definisi ikhlas yang saya pahami. Jadi ikhlas yang minimal itu dia barter kepada Allah, dia punya motivasi kepada Allah, tetapi motivasinya adalah pahala atau surga. Kalau ada motivasi di bawah itu, maka itu sudah di luar kategori definisi ikhlas yang saya pahami. Bisnis untuk mencari uang misalnya, wah itu sudah di luar. Tapi kalau berbisnis dalam rangka melaksanakan perintah Allah,
Mau laba, mau rugi, itu hanya akibat saja. Nah, bisnis bisa menjadi sebuah bentuk peribadatan yang bisa bernilai ikhlas. Ya, begitulah. Mencintai istrinya, misalnya ya, tetapi motivasinya itu karena melaksanakan perintah Allah. Mau istrinya setia, mau istrinya tidak setia, mau istrinya seperti apa memperlakukan suaminya, suami itu tidak memikir ke situ. Suami yang ikhlas, dia mendidik istrinya, dia menyayangi istrinya, dia mencintai istrinya, dan tidak memikir target apa-apa. Targetnya adalah mensukseskan tugas ini. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi suami yang sebagaimana diperintahkan oleh bosnya, oleh Tuhan, oleh Allah. Ya, soal bagaimana respon istrinya kepada saya kan sudah berbuat baik, tapi kamu begitu. Dia tidak begitu. Orang yang ikhlas, dia tidak mempunyai target pribadi, dia tidak mempunyai target kedirian. Dia konsentrasi full kepada tugasnya, dan dia serahkan apapun yang akan menimpa dirinya kepada Tuhan, kepada Allah, dan dia punya keyakinan penuh bahwa Allah itu maha bijak. Kalau orang yang menghamba kepada Allah, pasti akan dijamin kesuksesannya, kebahagiaannya, ketentramannya. Jadi dia berharap pamrihnya terserah Allah. Nah, nanti disebut ba'dal ikhlas, itu ada yang disebut tawakal. Ya, orang yang ikhlas pasti diikuti dengan tawakal. Tawakal tidak akan pernah terjadi bagi orang yang tidak ikhlas. Jadi tawakal itu akibat. Ya, bagaimana agar kita bisa hidup tawakal? Mari kita ikhlas. Otomatis orang ikhlas itu tawakal, karena dia tidak pernah punya target. Dia targetnya hanya melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Allah maha tahu apa yang saya butuhkan. Bahkan yang saya tidak tahu, Allah sudah lebih tahu apa yang bisa membahagiakan saya. Orang yang ikhlas, dia pengen kebahagiaan yang dari Allah, bukan kebahagiaan dari masyarakat, bukan kebahagiaan dari yang ditargetkan sendiri. Karena itu bisa salah. Orang yang ikhlas, dia konsentrasi melaksanakan tugas, titik. Dan dia sangat yakin bahwa Allah lebih paham terhadap dirinya, dan Allah lebih menjamin dari siapapun untuk kesuksesan dirinya. Maka pasti diikuti dengan tawakal. Tawakal adalah rela terhadap apapun yang terjadi, rela terhadap apapun yang dia terima. Ya, meskipun dia sudah berbuat baik kepada orang, sementara orang itu menyakiti dirinya, dia terima itu. Apakah dia punya dendam? Tidak pernah ada. Orang yang ikhlas tidak pernah ada dendam, karena dendam itu sama sekali bukan tugasnya. Bahkan pantangan, karena itu bertolak belakang, karena itu dilarang. Bagaimana agar bisa ikhlas? Kunci pertamanya harus tauhid. Tidak pernah ada ikhlas tanpa tauhid. Apapun yang dia lakukan, apapun aktivitasnya, dari aktivitas yang besar sampai kecil, dari sekedar mencari uang sampai kepada ritual yang lain, haji, kalau tidak ada landasan tauhidnya, maka semua lepas dari keikhlasan. Karena ikhlas merupakan akibat. Ya, kalau tawakal itu akibat dari ikhlas, ikhlas adalah akibat dari tauhid seseorang yang sudah menyatu dengan dirinya. Dia pasti orang sukses. Dia tidak pernah bisa untuk disakiti oleh orang lain. Dia tidak mudah sakit apapun yang terjadi, karena aktivitasnya dia tidak punya target, dan terhadap semua yang terjadi dia rela. Wah, bayangkan kalau ada orang seperti itu ya. Jadi tidak ada problem baginya, tidak ada musibah baginya. Semuanya adalah rahmat, semuanya adalah hikmah, semuanya adalah fasilitas, semuanya adalah kasih sayang. Ya, kurang lebih seperti itu tentang ikhlas.
Masuk ke SMS, waktunya sudah habis dari hamba Allah. Sholat itu alat menjadi baik. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang tidak sholat tapi dia baik? Saya mau tanya, ada sarana apakah yang bisa memperbaiki seseorang pada saat dia tidak memanfaatkan sarana-sarana yang sudah dikhususkan dirinya kepada dirinya oleh Allah? Ya kan? Nah, ini tadi yang disebut orang baik itu yang bagaimana? Kita coba melihat diri kita. Kalau kita mempunyai satu pemahaman, mempunyai satu keyakinan bahwa Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, dan kita sebagai hambanya memahami sebuah perintah dari Allah, dia faham bahwa itu tugas kehambaannya kepada Allah, kemudian dia tidak melaksanakan tugas itu. Saya mau tanya, dia baik apa tidak baik? Nah, agar lebih mudah lagi, bukan itu satu-satunya ukuran, tetapi bisa menjadi salah satu alat ukur agar untuk melihat baik atau tidak baik itu bisa lebih jelas, yaitu alat ukurnya apakah dia mentaati kebenaran yang sudah difahami. Nah, kalau ada seseorang mempunyai pemahaman, apalagi keyakinan bahwa itu tugas dari Tuhan, bahwa itu perintah Tuhan, dan dia tidak melakukan apapun itu bentuknya, saya mau tanya, dia orang baik apa tidak? Nah, alat ukur itu mungkin lebih mudah untuk menilai diri saya. Saya tahu, ilmu saya mengatakan ini adalah tugas dari Tuhan. Saya sudah tahu, tapi saya tidak melakukannya. Apakah saya termasuk orang baik apa tidak? Kalau alat ukurnya itu kan lebih mudah. Ya, kira-kira begitu deh. Jadi kepada hamba Allah ini coba ditanyakan lagi kepada dirinya, apa yang disebut orang baik dan apa yang disebut orang tidak baik. Kalau orang tidak melaksanakan tugasnya, coba dijawab, orang itu baik apa tidak. Nah, itu aja ya. Dan itu tidak hanya berlaku untuk sholat, berlaku kepada hal-hal yang lain yang kita sudah tahu itu adalah tugas dan kita tidak melakukan. Beda lagi kalau orang yang tidak tahu ya. Beda lagi kalau orang yang punya pemahamannya berbeda. Dia tidak memahami bahwa sholat itu adalah salah satu tugas penghambaan kepada Allah. Kan ada bang orang yang seperti itu. Ya misalnya Pak, ya misalnya orang yang beragama lain, bukan agama Islam, misalnya kan tidak ada tugas seperti itu gitu ya. Meskipun ada tugas yang lain yang bisa jadi mirip seperti itu. Itu kira-kira kepada Mas atau Mbak hamba Allah ini. Mudah-mudahan hamba Allah benar ini. Amin. Yang terakhir dari Zelva di Pondok Gede. Bagaimana memusatkan kehidupan, seluruh kehidupan itu hanya kepada Tuhan? Kayaknya urutannya seperti tadi Mas Mbak ini, yaitu urutannya kita perkuat tauhid sehingga seluruh aktivitas kita itu mempunyai nilai keikhlasan dan kita merespon semua yang terjadi itu dengan kerelaan. Yaitu maka semua akan bisa bernilai, semuanya Tuhan menjadi dominasinya, Tuhan menjadi pusat perhatiannya. Bukan dirinya yang menjadi pusat kehidupannya, tetapi Tuhan yang menjadi pusat kehidupannya. Ya, bagaimana? Yang pertama, pelajari, dalami tentang tauhid, kenali Tuhan. Bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi faham
tentang Tuhan. Bukan hanya paham terkait dengan Tuhan, tapi yakin. Bukan hanya yakin terhadap Tuhan, tetapi iman. Kalau yakin itu masih daerah kepala. Kalau iman itu sudah menjadi satu dengan dirinya, menjadi pribadinya, sehingga tidak ada orang beriman yang buruk. Tapi kalau orang yakin buruk itu kayaknya masih ruangnya masih terbuka. Ya, tetapi mohon dibedakan, iman itu tidak sama dengan dogma. Iman itu butuh perjuangan yang luar biasa. Kalau dogma hanya ikut-ikut keyakinan orang lain, ya, meskipun di masyarakat kita tidak diperinci sih masalah percaya, yakin, iman, itu tidak diperinci, dianggap sama saja. Itu sayangnya, sehingga percaya dianggap iman, baru yakin sudah dianggap iman, bahkan kadang-kadang dogma saja sudah dianggap iman. Itu yang saya alami seperti itu, dan kira-kira seperti itu, Mas atau Mbak Deva. Mbak Silva mungkin Pondok Gede. Iya, Bos. Kira-kira kita harus mengakhiri acara ini sih, dan nyate ya, Bos. Insya Allah. Gimana? Sudah nyate belum? Oh, sudah banyak sih, Berapa nyembelih kambing? Habis 200 kambing sih, kalau salah. Ya sih, kita akhiri acara ini, dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya sih, ya. Saya pamit dulu ya. Monggo sih, Kepada seluruh teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, apapun itu, dan mohon maaf atas apapun itu. Semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan kepada Tuhan. Semoga kita menjadi manusia yang pusat gravitasi kehidupan kita ada pada Tuhan. Amin. Bukan pada diri kita, karena itu adalah awal dari segala permasalahan, dan awal dari segala kericuhan, dan awal dari segala kesengsaraan adalah pada saat kita menjadikan diri kita sebagai pusat kehidupan kita sendiri. Begitu, saya mohon pamit. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 18 November 2010. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Light Audience, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat seseorang dikaruniai kelebihan dengan harta melimpah dan dengan kecantikan dan ketampanannya, maka menengok pula lah kepada orang-orang yang serba kekurangan. Saya Sam Onyx, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.